Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7 SMP PGRI Depok 2 Tengah? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja, sehat selalu dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berjumpa lagi dengan materi PPKN, masih materi bab 4 ya, tentang keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini pertemuannya adalah pertemuan yang keempat, melanjuti materi yang minggu lalu ya. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, memahami perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, perilaku toleransi dalam masyarakat terhadap keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya ada yang bagian C. C ini tentang perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Semua manusia pada dasarnya sama, membeda-bedakan perlakuan terhadap sebuah kesalahan. Tuhan menciptakan manusia berbeda dan beragam. Perbedaan itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Sikap toleran berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleransi sejati didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, dan keyakinan, serta keikhlasan sesama apapun agama, suku, golongan, ideologi, atau pandangannya. Sikap toleransi harus muncul dalam masyarakat yang beragam atau plural. Oleh karena itu, setiap individu mengaplikasikan toleransi terhadap individu lainnya, sehingga bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan antar golongan dapat menjadi bangsa yang satu dan utuh. Ini menurut Budi Juliardi ya. Oke, selanjutnya penjelasan perilaku toleran terhadap keberagaman agama, suku, ras, budaya, dan antar golongan ya. Yang pertama, perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Tentunya kalian masih ingat ya tentang keberagaman agama. Di Indonesia ada 6 agama ya. Ibu ulang kembali, yaitu ada agama Islam, ada agama Kristen Katolik, ada agama Kristen Protestan, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan ada agama Konghucu ya. Dari perilaku toleran dalam kehidupan beragama ini, maksudnya semua orang di Indonesia tentu meyakini salah satu agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengakui 6 agama yang ada di Indonesia ya. Agama tersebut yang tadi sudah Ibu sebutkan ya, baik agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Bukankah kalian sejak kecil sudah meyakini dan melaksanakan ajaran agama yang kalian anut ya? Jadi agama ini merupakan sebuah keyakinan yang dianut oleh warga negara Indonesia. Masih lanjutan materi. Negara menjamin warga negaranya untuk menganut dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Jaminan negara terhadap warga negara untuk memeluk dan beribadah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Terdapat dalam pasal 29 ayat 2. Pasal 29 ayat 2 ini yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu ya. Itu bunyi pasal dari pasal 29 ayat 2 yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, tentang perilaku dalam keberagaman agama. Selanjutnya, dalam kehidupan berbangsa, seperti kita ketahui, keberagaman dalam agama itu benar-benar terjadi. Agama tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain.
Karena itu, bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama diantaranya diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Yang A, melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar, ya. Tentunya kalian mempunyai keyakinan dan kepercayaan kalian masing-masing yang berbeda, harus melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Yang B, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain, ya. Kita harus menghormati atau menghargai agama orang lain. Yang C, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Dan yang D, toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Jadi pada intinya kita harus bisa menjaga dan menghargai atau menghormati agama orang lain, ya. Yang kedua, di sini ada perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Perbedaan suku dan ras antara manusia yang satu dengan manusia yang lain hendaknya tidak menjadi kendala dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan dunia. Kita harus menghormati harkat dan martabat manusia yang lain. Marilah kita mengembangkan semangat persaudaraan dengan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, ya. Oke, di sini ada sebuah gambar keanekaragaman suku, ya. Di sini ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Mentawai, ada suku Batak, ada suku Asmat, dan ada suku Padang. Ini beraneka ragam suku, ya. Walaupun berbeda suku, tapi tetap satu tujuan, balik lagi ke Bhinneka Tunggal Ika, ya. Selanjutnya yang ketiga, di sini ada perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Kehidupan sosial dan keberagaman kebudayaan yang memiliki bangsa Indonesia tentu menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Kita harus bersemangat untuk memelihara dan menjaga kebudayaan bangsa Indonesia tersebut. Siapa lagi yang akan mempertahankan budaya bangsa jika bukan kita sendiri, ya. Di sini ada gambar tarian dari beberapa daerah. Ada tari pendek, yaitu dari daerah Bali. Yang pertama, ya, yang bagian A. Yang bagian B ada tari piring yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Yang C ada tari kuda lumping, ini berasal dari daerah Jawa Timur. Dan yang D ada tari jaipong yang berasal dari daerah Jawa Barat, ya. Ini beraneka ragam dari tarian beberapa daerah. Ya, masih lanjutan materi. Bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan berikut ini. Ya, A, mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang B, mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Yang C, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Dan yang D, menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia, ya. Ini perilaku terhadap semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bagi seorang pelajar. Oke, materinya untuk pertemuan keempat hanya di situ aja tentang perilaku, ya, perilaku dari toleran dari suku, agama, ras, dan antar golongan, ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada uji kompetensi 4, ya. Uji kompetensi 4 ada 3 soal. Yang nomor 1, jelaskan penyebab keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Jadi penyebabnya apa? Ya, tinggal kalian jelaskan. Terus yang kedua, jelaskan 3 suku bangsa di Indonesia mengenai asal daerah, bahasa yang digunakan, dan yang C, pakaian yang digunakan. Jadi kalian ambil, ya, atau kalian pilih, boleh dari suku yang ada di Indonesia, kalian ambil 3 saja. Misalnya ada suku Betawi, ya, asal daerahnya dari mana, terus bahasa yang digunakan oleh suku Betawi apa, terus pakaian yang digunakan oleh suku Betawi apa, ya. 3 suku yang kalian ambil, lalu kalian isi asal daerahnya, bahasa yang digunakan, dan pakaian yang digunakannya. Terus yang ketiga,
Soal yang ketiga, jelaskan masing-masing 3 budaya berikut dan asal daerahnya ya. Jadi ambil 3 suku ya, boleh sama dengan nomor 2, tapi apa lagu daerahnya, apa tarian daerahnya, dan apa alat musik daerah yang digunakan. Misalnya ambil sukunya suku Betawi ya, lagu daerahnya apa, tarian daerahnya apa, dan alat musik daerahnya apa dari suku Betawi tersebut ya. Itu 3 soal aja ya untuk di materi PPKN di pertemuan yang keempat ya. Oke, selesai materinya. Mudah-mudahan materi di pertemuan keempat ini bisa dipahami oleh kalian semuanya ya. Untuk latihan soalnya bisa kalian kumpulkan seperti biasa dari kelas 7A sampai kelas 7G. Kalian kumpulkan di Google Classroom ya, kalian sudah mempunyai kodenya masing-masing. Untuk kelas H dan I bisa kalian kumpulkan melalui WhatsApp grup yang ada di Bu Neneng ya, guru yang mengajar di kelas tersebut ya. Oke, jangan lupa ya, jagalah protokol kesehatan ya dalam masa pandemi ini. Jaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker ya. Ibu akhiri, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.